warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Fitria dengan NIM 222111281 dari kelas 5H. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sosiologi hukum Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sosiologi hukum Islam? Dan apakah kalian tahu apa itu pengertian sosiologi? Sosiologi ialah hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial manusia dengan gejala-gejala non-sosial lainnya. Misalnya, gejala geografis ataupun biologis. Sedangkan, hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, serta memaksa. Sedangkan, pengertian sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Objek kajian sosiologi yakni dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adanya objek material yang menyangkut gejala-gejala sosial, dan yang kedua yakni adanya objek formal, yakni manusia itu sendiri. Selanjutnya yakni ruang lingkup sosiologi hukum. Menurut Surjono Sukanto, sosiologi hukum itu meliputi 3 hal. Yang pertama, adanya pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum. Dan yang ketiga, yakni adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya. Dengan adanya perpaduan antara hukum dan masyarakat, dapat memicu terjadinya suatu perubahan sosial, yakni gejala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Dalam sosiologi hukum memiliki 2 pendekatan, di antaranya yang pertama adanya pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan nyata dalam ruang lingkup masyarakat sekitar. Sedangkan yang kedua yakni adanya pendekatan normatif, merupakan suatu pendekatan yang berasal dari norma-norma hukum tertulis seperti halnya undang-undang. Selanjutnya yakni terdapat beberapa mazhab pemikiran hukum. Yang pertama, adanya aliran positif hukum. Ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskan pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Maka dari itu, apapun persoalan pada masyarakat wajib diatur dalam hukum tertulis seperti halnya undang-undang. Yang kedua, sociological jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum yang memandang bahwa hukum yang baik haruslah selaras dengan hukum yang berlaku di negara, serta hukum yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, the living law merupakan suatu aturan yang berasal dari tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat sekitar yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga seiring berjalannya waktu, masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral duty, bukan karena korkrif dari yang berdaulat. Yang keempat, mazhab utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Selanjutnya, dalam konteks sosiologi hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun, membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup secara berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Yang kedua, yakni masyarakat pedesaan. Mereka yang hidupnya menetap, walaupun masih sederhana, serta mata pencaharian mereka dari pertanian ataupun peternakan. Dan yang ketiga yakni masyarakat kota. Masyarakat ini sebagai masyarakat yang berperadaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan hingga perindustrian, serta tingkat ekonomi dan kebudayaannya cukup tinggi sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup untuk sehari-harinya. Sedangkan menurut tema utama karya Max Weber dalam sosiologi hukum
adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan pembedaan karakteristik budaya Barat. Sedangkan, menurut karya H.L.A. Hart dalam konsep hukum, mengemukakan bahwa hukum ialah perintah penguasa yang ditopang oleh ancaman hukum serta adanya suatu pemisahan antara peraturan primer yang mengatur perilaku seperti hukum pidana, sementara peraturan sekunder berurusan dengan metode prosedural untuk menegakkan peraturan primer. Dengan demikian, sosiologi hukum tersebut dapat dijadikan sebagai effectiveness of law, yang dimana norma-norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Efektivitas hukum dapat diukur dengan membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum, atau dengan melihat apakah sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya dapat menaati aturan hukum tersebut. Dengan adanya hal tersebut, hukum dapat dijadikan sebagai social control masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Selain itu, dalam sosiologi hukum juga terdapat pluralisme hukum atau legal pluralism yang dapat diartikan sebagai keragaman hukum. Pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial yang ada di masyarakat. Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut John Griffith sebagai ideologi sentralisme hukum yang menempatkan hukum negara berada di atas kaidah hukum lainnya, seperti hukum adat, hukum agama, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dengan demikian, adanya pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam ialah metode yang digunakan untuk memahami aturan atau norma dalam hukum Islam, mengenai bagaimana aturan Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Penerapan sosial dalam studi Islam membantu menjelaskan bagaimana Muslim di berbagai belahan dunia menegosiasikan identitas mereka dalam konteks global. Dalam mata kuliah sosiologi hukum, materi yang dipelajari ini bukan hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tapi juga mempelajari sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perilaku manusia, baik budaya, ekonomi, ataupun politik. Serta dengan adanya mata kuliah sosiologi hukum ini dapat menambah rasa peduli saya terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup di masyarakat. Kritik dalam mata kuliah ini ialah bahasan dalam mata kuliah ini cenderung umum tanpa mengulas bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks Indonesia, sehingga untuk kedepannya semoga lebih banyak pembahasan tentang relasi hukum Islam dengan Pancasila, hukum nasional, dan masyarakat lokal. Serta proyeksi saya setelah mempelajari mata kuliah sosiologi hukum, saya ingin meningkatkan kemampuan untuk mengintegrasikan teori dan praktik, melainkan tidak hanya memahami sebuah teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan wawasan sosiologi hukum untuk menyelesaikan masalah hukum nyata di masyarakat, serta mampu menjadi profesional hukum yang dapat menjembatani antara norma hukum dan kebutuhan sosial dalam ruang lingkup masyarakat yang ada di sekitar.